Sudah saya jadiin co-host, silakan Mbak Nur Fikri ya. Ya. Oke. Kemudian tadi mana ya? Sebentar. Saya buka LMS-nya ya sekaligus deh. Tadi saya jawab singkat ya karena saya baru sempat buka LMS pagi ini. Jadi saya masih kesulitan untuk berbagi waktu saya dengan tugas-tugas yang ada. Oke. Harus saya buka dulu ya LMS-nya. Ini ya, tadi maaf saya jawab singkat gitu. Tadi ada pertanyaan dari Mas Jeremia ya, yang pertama. Sekaligus saya jawab ya. Itu sudah saya jawab singkat di sana, baru saja tadi. Izin bertanya, kenapa ketika perusahaan menerbitkan saham ke shareholders hanya dicatat dalam memorandum tanpa ada jurnal? Ya, ini sudah saya jawab seperti ini ya. Jadi di akuntansi itu dikenal ada dua jenis transaksi. Kalau Anda ingat di pengantar akuntansi, ada transaksi keuangan, financial transaction, dan non-financial transaction. Jadi basis dalam pencatatan di dalam akuntansi adalah transaksi keuangan, yaitu transaksi yang terkait dengan liabilitas, owner's equity atau ekuitas dengan pendapatan dan beban. Nah, maka apabila tidak berdampak, kita sebut sebagai transaksi non-keuangan, dan transaksi ini tidak akan dicatat dalam bentuk jurnal, tetapi dicatat dalam memorandum semuanya. Contoh yang terdekat dari yang sudah kita bahas itu adalah dividen. Ya. Jadi pada saat perusahaan membayarkan dividen, Anda ingat di akuntansi dikenal ada 3 tanggal. Ada tanggal pengumuman, declaration atau declare date, kemudian ada tanggal pencatatan, recording date atau date of record, dan ada date of payment atau tanggal pembayaran. Nah, pada saat perusahaan mendeklar, declaration, mengumumkan, maka pada saat itu muncul kewajiban perusahaan. Jadi ada liabilitas kan ya. Nah, karena berdampak terhadap liabilitas, maka pada tanggal pengumuman tadi perusahaan harus mencatat ke dalam jurnal. Berbeda dengan tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman itu hanya mengumumkan siapa-siapa yang berhak atau tidak berhak mendapatkan dividen. Biasanya ada tanggal tertentu ya. Kalau di manajemen keuangan nanti ada istilah cum date dan ex date. Ya, di akuntansi tidak melihat mau cum mau apa gitu ya, karena semuanya itu hanya tanggal pencatatan. Kalau Anda cek di situsnya Bursa Efek Indonesia, di sana juga biasanya ada cum date dan ex date. Cum date itu adalah mereka-mereka yang akan mendapatkan dividen, dan yang ex date itu adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan dividen. Contohnya gimana? Contoh begini, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 April, hari ini kita umumkan ya, ada rapat pemegang saham, kita umumkan adanya pembayaran dividen ya. Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 1 itu hari Sabtu ya, katakanlah tanggal 5 Mei, misalkan begitu. Nah, kemudian kita sebutkan bahwa siapa saja yang berhak mendapatkan dividen. Yang berhak adalah mereka yang tercatat sebagai pemegang saham pada tanggal 29 April. Ya, jadi 2 hari yang akan datang. Artinya siapapun yang membeli saham pada hari ini sampai dengan 29, dia akan dapat dividen. Maka orang berlomba-lomba tuh biasanya begitu ada pengumuman, kemudian cum date-nya itu selisih 1-2 hari, maka harga saham itu naik biasanya, menjak pajak. Kenapa? Karena lebih besar permintaan daripada penawaran. Nah, itulah mengapa broker khususnya itu selalu memasang telinga
ketika ada perusahaan yang sedang rapat umum pemegang saham. Mereka tungguin tuh informasi di dalam RUPS. Yang pertama, apakah ada pembayaran dividen atau tidak. Kemudian begitu mereka mendengar bahwa perusahaan akan membayarkan dividen, mereka cek tanggal berapa tuh cum date dan ex date-nya. Dan sekali lagi cum date itu, atau recording lah ya, kalau bahasa akuntansinya recording date-nya. Kalau recording date-nya 1-2 hari ke depan, maka hari ini transaksi pasti akan menggila, gitu. Harga saham langsung naik. Nah, disitulah pentingnya gitu, Anda mengetahui informasi-informasi yang sifatnya apa ya, seperti spekulatif, tapi dia memang mempengaruhi harga saham. Kita sebut dengan sentimen pasar. Nah, terus kemudian tadi cum date tanggal 29, disebutkan ex date-nya tanggal 30. Ex date itu artinya mereka yang tercatat tanggal 30 nggak dapat lagi saham. Kira-kira begitu. Nah, itu recording date. Artinya kan recording date itu tidak berdampak terhadap perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Nggak terdampak. Makanya dia dicatat di dalam memorandum saja. No journal entry disebutnya begitu. Nah, beda dengan pada saat pembayaran ya, date of payment ya, terus pasti akan dibayarkan hutang dividennya, berarti hutangnya berkurang dan kemudian kasnya juga berkurang kalau Anda bayar cash dividen. Nah, jadi mirip seperti itu kurang lebih ya. Jadi apa namanya, pembayaran ini, penerbitan hak saham ke shareholder itu tidak mempengaruhi transaksi keuangan perusahaan sehingga memang tidak akan dicatat di dalam laporan keuangan dalam bentuk jurnal. Kemudian pertanyaan berikutnya, maaf, salah pencet saya. Ya, ke sini. Pertanyaan berikutnya dari Mas Putu tadi ya. Share right juga. Jika karyawan yang diberikan hak memberi saham, membeli maksudnya ya, saham di harga diskon, perusahaan menganggapnya sebagai compensation expense. Tapi jika misalkan yang diberikan hak membeli saham itu adalah shareholder, apakah perusahaan juga mencatat compensation expense? Nah, ini sudah saya jawab secara singkat ya tadi. Mohon maaf karena buru-buru karena udah jam 7.30 tadi saya harus segera masuk. Jadi karyawan dengan pemegang saham itu harus dibedakan. Ya, jadi karyawan itu adalah pihak ketiga, orang yang bekerja bagi perusahaan. Ya. Kemudian atau disebut dengan teori keagenan itu mereka adalah karyawan ya, agen. Sementara kalau pemegang saham itu adalah pihak maaf, di dalam teori keagenan disebut dengan principal, yaitu yang memiliki perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karenanya secara logika tidak mungkin pemegang saham itu diberikan kompensasi gitu. Kenapa? Karena pemegang saham sudah memiliki kompensasi. Apa saja kompensasinya? Di antaranya mereka punya hak suara pada saat rapat umum pemegang saham. Hak suara itu untuk menentukan visi misi atau strategi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menetapkan siapa yang duduk di dalam dewan direksi, dewan komisaris dan sebagainya. Kemudian juga ada hak preemptif, yaitu hak untuk mendapatkan saham lebih dulu dibandingkan dengan pihak lain yang bukan pemegang saham. Selain itu juga ada hak dividen. Ya, meskipun dividen belum tentu dibayarkan setiap tahun, tetapi itu hak-hak yang memang melekat pada diri mereka. Sehingga dengan adanya hak-hak ini rasanya kurang pas gitu ya. Ekstrimnya sih kurang etis gitu. Tapi menurut saya lebih tepat kurang pas lah ya. Jadi kurang pas kalau pemegang saham yang sudah memiliki berbagai kelebihan-kelebihannya kemudian masih diberikan kompensasi untuk membeli saham, itu aneh saja gitu. Nah, sehingga boleh dikatakan bahwa hampir tidak mungkin akan adanya kompensasi yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, sehingga juga tidak mungkin akan ada yang namanya compensation expense gitu ya, otomatis ya, karena tidak akan terjadi. Tetapi kepada karyawan, kepada sebagian karyawan, jadi karyawan secara menyeluruh, atau kepada hanya karyawan-karyawan tertentu saja dimungkinkan untuk diberikan kompensasi sebagai
imbal balik atau imbal jasa atas prestasi yang mereka lakukan. Contohnya misalkan kepada karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari katakanlah 20 tahun atau memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun misalkan. Maka mereka bisa diberikan compensation ya untuk membeli saham dengan harga tertentu atau bahkan kalau perlu kompensasinya diberikan saham langsung ya tanpa harus membeli misalnya. Jadi kayak saham bonus seperti itu mungkin saja itu terjadi. Jadi lebih tepat ya kompensasi itu diberikan kepada karyawan bukan kepada pemegang saham. Ya. Itu jawaban lengkapnya ya. Mohon maaf kalau saya jawab singkat saja di dalam LMS itu. Karena tadi Anda lihat di situ pas ngetik enter itu udah masuk ke menit 31 ya. Karena ngetiknya masih menit 29 karena baca dulu baru ngetik. Saya kira itu ya jawaban atas LMS yang Anda sampaikan di sana. Oke, berikutnya mungkin ada komentar atau pertanyaan sebelum saya jelaskan secara singkat materi kita hari ini tentang laba per saham atau earning per share. Silakan kalau ada. Izin Pak. Silakan. Untuk yang tadi itu pencatatannya gimana Pak ya? Yang mana Mas betul? Itu kan yang saya tanyain itu dari contoh soal kayak nyambung juga sama punya Gugu Pak. Coba saya intinya dia itu ketika direalisasikan hak opsinya pencatatannya gimana untuk karyawan itu kan dia selisih antara harga opsi dengan harga pasar itu kan dijadikan compensation expense. Lalu kalau untuk ke shareholder gimana jadi ya Pak kalau nggak ada compensation? Ya, kalau tadi ya, jadi kalau kepada saya tidak tahu kalau nanti di soal ada ya, misalkan, tapi ini harus saya jawab gitu. Nanti saya cek lagi. Prinsipnya begini, kompensasi itu sangat tidak tepat kalau diberikan kepada para pemegang saham, ya, sehingga otomatis tidak ada gitu ya. Jadi boleh dibilang seharusnya perusahaan tidak perlu memberikan kompensasi kepada para pemegang saham. Nah, karena tidak ada, ya maka tidak ada jurnal yang harus dicatat gitu ya. Karena memang transaksinya tidak terjadi gitu. Atau bahkan malah sebenarnya tidak boleh. Nah, kemudian tadi mungkin maaf saya ulangi lagi, kenapa kok ini alasan logis sebenarnya ya. Saya tidak tahu kalau di akuntansi misalkan maaf ya, saya kan tidak semua soal saya baca juga. Jadi misalkan Pak di soal ada di soalnya Kieso ya, saya tidak tahu kenapa itu bisa terjadi karena kebetulan saya juga ngajar manajemen keuangan gitu ya. Jadi di dalam konteks memanage perusahaan dalam manajemen itu ada kelogisan-kelogisan di dalam mengelola perusahaan. Tadi sudah saya sampaikan. Ada perbedaan mendasar antara pemegang saham dengan karyawan. Bedanya jauh gitu ya. Kalau dalam teori keagenan nanti Anda bisa cek yang apa yang disebut dengan agency theory. Ada agen, ada prinsipal disebutnya. Agen itu adalah orang-orang yang bekerja untuk prinsipal, untuk orang yang memiliki disebutnya apa ya? Kalau kita entitas, jadi orang yang memiliki organisasi, orang yang memiliki perusahaan, kalau perusahaan misalkan gitu ya. Nah, sementara prinsip tadi agen adalah yang bekerja, prinsipal adalah orang yang memilikinya. Nah, sehingga prinsipal kalau di dalam perusahaan adalah para pemegang saham. Sementara karyawan adalah agennya. Manajer itu agennya, direktur itu agennya, komisaris itu agen-agennya. Ya. Nah, kompensasi hanya mungkin diberikan kepada mereka yang menjadi agen. Prinsipal jangan gitu loh. Sama dengan begini nih, kalau Anda bikin perusahaan nanti ya, Anda sebagai pemilik perusahaan, kemudian Anda sebagai pemilik perusahaan mengatakan kepada karyawan Anda tunjuk sebagai manajer gitu ya. Kemudian Anda bilang sama manajernya, Mas manajer, nanti kalau perusahaannya semakin bagus, berkembang, tolong saya dikasih kompensasi ya, gitu. Itu nggak logis gitu. Yang punya perusahaan Anda gitu. Jadi nggak mungkin Anda yang punya perusahaan terus Anda minta sama si agen, tolong ya saya dikasih kompensasi. Itu nggak logis. Ya. Kenapa?
Karena Anda sebagai pemilik perusahaan itu Anda yang memiliki seluruh saham perusahaan. Kemudian Anda sebagai pemilik seluruh perusahaan sudah punya hak-hak kompensasi ya, dalam bentuk hak voting, memiliki dividen tadi sudah saya sebutkan, memiliki hak preemptive right dan sebagainya. Itulah kompensasi Anda. Jadi jangan kemudian malah dikasih kompensasi lagi kecuali preemptive ya. Kalau preemptive lain, preemptive itu memang hak dia. Dan preemptive sudah tidak preemptive bukan kompensasi sehingga preemptive right itu tidak akan pernah ada muncul yang namanya compensation expense, nggak ada gitu. Karena dia bukan kompensasi gitu. Nah, sehingga tegas harus saya jawab tuh Mas Putu. Jadi tidak ada jurnalnya. Gitu. Jadi kalau ditanya Pak jurnalnya apa? Ya tidak ada jurnalnya karena memang harusnya tidak ada kompensasi yang diberikan kepada para pemegang saham. Nah, saya menduga misalkan ya Anda baca soal di buku misalkan bagaimana kalau ini kompensasi bagaimana mencatatnya ya, maka saya harus mengatakan soal itu tidak lazim. Ya, jadi ada ketidaklaziman di dalam soal tersebut karena memang tidak lazim pemegang saham. Mas Putu. Right. Kalau right beda ya Mas Putu. Jadi saat ini Mas Putu sudah mengkonfirmasi, Pak disebutnya right. Right itu bukan kompensasi. Ya, right itu hak. Ya. Jadi right itu memang hak yang diberikan oleh right itu adalah hak yang melekat pada saham, gitu. Jadi seperti voting right, ya. Tapi right di sini dengan share right, ya. Jadi hak untuk tadi disebut dengan preemptive ya. Jadi yang namanya preemptive right itu kadang disingkat dengan right saja. Beberapa literatur menyebutnya dengan share right. Jadi maksudnya right saham. Ya, biasa disingkat dengan right. Nah, kalau right nggak perlu, Mas. Tidak perlu dicatat juga, karena right itu tidak ada compensation expense-nya. Jadi tidak perlu dikompensasi. Karena right itu beda dengan compensation expense ya. Jadi gini, kalau compensation expense itu tadi sudah dijelaskan, si karyawan diberikan hak untuk membeli saham dengan harga tertentu. Nah, kalau preemptive right, jadi right itu yang dimaksud dengan preemptive right dulu ya. Preemptive right itu adalah hak yang diberikan secara melekat pada pemegang saham untuk membeli saham itu lebih awal atau lebih dulu dibandingkan bukan pemegang saham. Nah, sementara kalau ada right yang share right gitu ya, jadi yang di luar preemptive right yang memberikan hak untuk harga tertentu, maka pemegang saham lama itu sebenarnya gini, kalau misalkan Anda bukan pemilik perusahaan yang besar ya, Anda bukan majority, Anda diperlakukan seperti kayak mungkin kalau Anda bilang tadi seperti karyawan, seperti orang lain. Karena begini, ini yang agak gimana kompleksitasnya. Atau mungkin saya berikan ilustrasi dalam bentuk sebentar ya. Saya buka Jamboardnya dulu. Ini memang kompleksitas di dalam praktek gitu ya. Sebentar. Oke. Ini ya. Jadi begini. Jadi ini misalkan perusahaan ya. Di sini ada stockholder, SH, ya, stockholder. Nah, stockholder ini pemegang sahamnya adalah pemilik perusahaan, awalnya seperti itu. Ya. Jadi anggaplah 100% saham itu dimiliki pemegang saham awalnya. Ini saya mau cerita dulu supaya nyambung dengan yang ditanya Mas Putu. Nah, misalkan sebagian dari saham tadi, ya, jadi pemegang saham itu, pemegang saham atau sebagai pemilik perusahaan yang asli tadi, dia mulai menjual ya, sebagian sahamnya. Ini yang kemudian disebut dengan go public. Biasanya maksimal itu 49% atau kurang dari 50%. Ya. Supaya si pemegang saham lama masih disebut sebagai pemegang saham mayoritas. Nah, mereka yang membeli saham tadi, saham yang 49 ini, masyarakat ya, publik itu masyarakat, juga dianggap sebagai pemegang saham, ya, pemilik perusahaan, maksud saya, gitu. Tetapi karena ini publik, gitu ya, maka si publik ini
masyarakat, maksud saya, juga selain dia memiliki saham, dia juga punya kesempatan untuk membeli yang tadi ditanya Mas Putu, right. Jadi right ini diperjualbelikan juga. Nah, kalau dia belinya dari right di mana di pasar, di pasar modal, ya biasanya di over the counter market, di OTC ya. Jadi right ini biasanya diperjualbelikan di OTC, ya, over the counter market. Maka dia diperlakukan seperti masyarakat umum gitu. Jadi diperlakukan bukan sebagai pemegang saham, tapi diperlakukan sebagai masyarakat umum. Nah, beda dengan kalau right itu diberikan sebagai pemegang saham, gitu ya. Di sini. Nah, right yang di sini kalau sebagai pemegang saham ini adalah preemptive right. Dia sudah melekat. Jadi pada saat mereka punya saham, mereka sudah melekat. Nah, untuk right ini tidak ada compensation expense-nya. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan harga biasanya. Ya, jadi mereka hanya punya kesempatan membeli lebih dulu aja. Misalkan dijual dengan harga pasar, ya si pemegang saham lama ya harus membelinya dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Tidak ada kompensasi, istilahnya tidak ada kompensasi sama sekali. Tetapi kalau mereka pemegang saham yang masyarakat ini memang belinya di OTC, jadi rate yang di atas ini, ya maka perlakuan kompensasinya sama seperti, jadi kalau yang dimasukkan Mas Putu tadi di sini ya maka kompensasinya seperti ketika perusahaan menerbitkan rate saja. Ya, jadi seperti ketika perusahaan menerbitkan rate untuk karyawan, gitu. Jadi dihitung dulu. Hanya memang ini tidak mudah ya bagi perusahaan karena dia harus memisahkan ini antara rate yang di bawah yang tidak ada kompensasi dengan rate yang di atas. Nah, rate itu terbatas ya. Jadi misalkan gini, maaf saya pindahkan. Ini sambil contoh lagi ya, tanggal. Jadi hari ini tanggal 27 bulan 4 gitu ya. Perusahaan menerbitkan right di sini. Di mana right ini diberikan dalam batas waktu ini sampai akhir 31 Desember gitu ya. Ini batas waktunya sampai 31 Desember. Jadi si pemegang right itu hanya dikasih kesempatan membeli saham pada titik ini gitu ya. Dengan harga misalkan 10.000. Oke. Gitu. Kemudian pemegang saham tadi, ya pemegang right ini tadi, yang membeli right ini kan akan mengeksekusi kalau satu ketika di titik-titik ini, ya kita tidak tahu kapan, harganya di atas 10.000, gitu. Oke. Kalau dia di bawah 10.000, nggak akan dibeli tuh, gitu. Jadi misalkan harganya kurang dari 10.000, ya, maka percayalah right ini akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada yang memanfaatkan. Karena kalau ada yang memanfaatkan, ya bodoh juga dia. Ya harga sahamnya di bawah 10, ngapain dia beli 10? Itu sama dengan nyumbang uang tunai kepada perusahaan kan gitu. Tapi kalau harga sahamnya di atas 10, maka mereka akan untung. Kenapa? Karena mereka hanya membeli sebesar 10.000, ada capital gain. Nah, sehingga karena Anda lihat situasinya sangat tidak pasti kan sebenarnya kan, tergantung di masa depan, maka untuk konteks seperti ini juga perusahaan tidak perlu membuat compensation expense gitu. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Nah, beda dengan compensation expense kalau perusahaan memberikan saham kepada karyawan. Misalkan di tahun 2021 tanggal 3 Januari di awal tahun diumumkan the best employee of 2020 tahun lalu, Mr. A, B, C, D gitu ya. Ada si A, ada si B, ada si C, si D. Disebutkan 4 orang ini. Kemudian kepada 4 orang ini diberikan kompensasi ya dalam bentuk pemberian hak tadi right ya.
Nah, ini baru disebutnya right. Tapi right-nya beda nih. Di sana disebutkan kan, di contoh di buku kita, Anda diberikan peluang untuk membeli saham ya, dengan harga yang pasti lebih rendah gitu. Jadi perusahaan tahu rata-rata harga saham perusahaan misalkan di angka 12.000. Maka hak tadi menyebutkan bahwa para pegawai tadi boleh bisa membeli saham dengan harga hanya 10.000. Ada yang begitu, ada yang lebih rendah dari harga pasar misalkan 20%, gitu. Jadi banyak jenisnya. Artinya kalau yang 20% ini ya, berapapun harga pasar, maka mereka pasti membeli dengan harga yang lebih murah. Gitu ya. Artinya apa? Maka peluang si karyawan ini untuk mengeksekusi haknya itu besar sekali kemungkinan terjadi. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan membeli dengan harga di bawah 20% di bawah harga pasar. Artinya mereka sudah diberikan capital gain kan. Nah, untuk hal-hal yang pasti seperti ini, gitu, barulah perusahaan membuat compensation expense. Jadi sebenarnya konteks compensation expense itu seperti itu. Jadi kenapa? Kenapa kok harus ketat ya compensation expense? Karena kita tahu compensation expense itu kan berpengaruh ke neraca, ke rugi laba gitu loh. Ya. Namanya juga expense. Gitu. Ada expense kan? Ini dampaknya ke income statement. Jadi nggak boleh sembarangan tuh. Termasuk Anda sebagai pegawai pajak, calon pegawai pajak, ini dampaknya ke taxes. Karena dengan adanya component expense, maka income statement-nya turun. Income statement turun, ya pajaknya juga akan turun. Maka orang yang pertama atau pihak yang pertama kali akan tidak setuju atau menolak lah pencatatan compensation expense-nya adalah pasti pajak. Di pajak bilang, oh ini nggak boleh nih gitu loh, mengakui kompensasi apa, tapi secara akuntansi begini ya silakan saja. Dan orang pajak punya kewenangan ya, tanda kutip ya, punya kewenangan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Mungkin Anda sudah belajar ini ya. Silakan Anda catat sebagai expense, silakan saja gitu kata orang pajak. Tapi akan saya rekonsiliasi sebagai beban yang tidak dapat dikurangi. Ya kalau udah begitu, maaf ya, nggak ada gunanya itu bagi perusahaan gitu. Karena sebenarnya perusahaan itu mencatat expense, mencatat laba rugi, selain untuk tujuan pelaporan keuangan pada seluruh seluruh pengguna laporan keuangan, juga biasanya mereka memperhatikan ini gitu. Jadi dalam kenyataannya nih, biar Anda tahu gitu, dalam kenyataannya biasanya ketika perusahaan ingin melakukan transaksi, ketika perusahaan kemudian harus mencatat transaksi tadi, mereka pasti mempertimbangkan semua peraturan yang terkait dengan perpajakan. Itulah mengapa hampir di semua perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar, selalu ada divisi pajak, tax divisions. Ya. Maka kalau Anda misalkan, lulus dari sini Anda tidak ingin berkarya di pemerintahan, Anda bisa tuh daftar ke perusahaan sebagai staff di tax division. Ya, satu ketika Anda berkarya di sana, satu ketika Anda bisa jadi head of tax division dari perusahaan tadi gitu. Karena setiap transaksi kita akan menanyakan ke tax division, Mas tax division atau Mbak tax division, ini ada transaksi gini gimana dampaknya nih? Ya, atau dalam bahasa yang biasanya agak keren itu disebut dengan tax planning. Jadi setiap aktivitas sudah dipikirkan dampaknya terhadap pajak. Kalau bisa, kalau bisa melakukan pengurangan pembayaran pajak, maka itu pasti akan dilakukan oleh perusahaan. Jangankan bicara perusahaan ya, individu-individu saja berusaha untuk, tanda kutip ya, berusaha untuk menghindari pajak kalau bisa gitu. Kalau tidak ya apa boleh buat gitu. Termasuk tidak melaporkan penghasilannya misalkan, atau menyembunyikan penghasilannya dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah bicara perusahaan besar ya, individu-individu saja juga melakukan itu. Dan kemudian kita tidak perlu naif juga, itu juga dilakukan oleh teman-teman di lingkungan pajak sendiri ya, di DJP sendiri juga banyak gitu ya. Pegawai DJP yang selama ini mengedukasi perpajakan, kemudian
paham benar tentang peraturan perpajakan, tapi pada saat melaporkan SPT ya banyak juga yang tidak diungkapkan gitu. Ya mohon maaf gitu ya, ini fakta di lapangan bahwa sebagian besar banyak yang sudah taat gitu ya. Oh masa sih kita ngajarin orang patuh terhadap peraturan pajak, masa kitanya nggak patuh misalkan ya. Ya ada juga cukup besar gitu, tapi ya banyak juga yang tidak seperti itu gitu. Seperti itu ya Mas Putu gitu. Jadi memang istilah compensation expense itu benar-benar strict ya, artinya tegas gitu. Jadi tidak bisa sembarangan digunakan supaya nanti dampaknya tidak ada ke pajak. Kalau saya sih misalkan ya, Pak, tapi kita kan nggak ada hubungan sama pajak, Pak. Tapi saya ingin catat expense ya. Kalau saya jadi akuntannya gitu, saya jadi konsultannya, saya akan bilang kalau gitu nggak usah aja dicatat kompensasi expense. Untuk apa gitu? Kenapa? Karena biasanya kita akan menambah atau mencatat satu penambahan dalam expense itu kalau dampaknya cukup baik bagi perusahaan. Di antaranya adalah pembayaran pajaknya lebih rendah gitu. Kalau nggak ada sih nggak usah aja gitu. Karena dengan expense itu kan menurunkan laba. Nanti kalau hari ini kan kita mau bicara earning per share ya, laba per saham. Nah, untuk LPS ini nanti perusahaan justru berlomba-lomba untuk meningkatkan labanya gitu loh. Jadi kalau perlu mencantumkan laba setinggi-tingginya tuh di laporan keuangan, meskipun ini dampaknya nanti ke pajak gitu. Karena dia mau bicara EPS gitu. Nah, kalau dengan adanya compensation expense tadi, ya yang seharusnya tidak perlu dilakukan compensation expense tapi dicatat, malah akan menurunkan laba. Dan itu akan, tanda kutip ya, itu akan merugikan perusahaan. Begitu. Begitu Mas ya. Baik Pak. Siap. Ada lagi yang lain? Ya terpaksa saya bawa ke dunia nyata ya, supaya jangan melihat yang ada di referensi saja. Tapi ya sekali lagi ya, kalau misalkan ya maaf ya, pertanyaan Mas Pul tadi Pak, tapi dilakukan oleh perusahaan Pak dan harus dicatat. Ya, gunakan catatan yang sama seperti, nah ini jawabannya akhirnya ya. Ya gunakan saja pola pencatatan yang sama seperti perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan. Jadi anggaplah si pemegang saham tadi itu sama seperti karyawan, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu cara apa ya, apa istilahnya, ya, cara yang paling mudah, jalan keluar yang paling mudah bagi akuntansi untuk mencatatnya. Tapi tadi ya maaf saya harus jelaskan, dalam praktek rasanya tidak lazim seperti itu. Ada? Baik. Kalau tidak ada, oke. Nah sekarang saya mau, hari ini kita mau bicara tentang EPS ya. Saya share dulu. Nah, IPS ini menarik sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di ini sekali lagi saya terpaksa jadi menghubungkan dengan apa namanya manajemen keuangan ya. Saya berharap Anda sudah melihat situsnya Bursa Efek gitu. Nanti kalau jangan nanti kalau Anda sudah D4 atau S1 misalkan gitu, Anda mau nyusun skripsinya terkait dengan perusahaan baru lihat-lihat gitu. Ya kalau bisa dari sekarang sudah kenal ya seperti apa sih isi dari Bursa Efek, situsnya Bursa Efek Indonesia. Di situs sana kalau Anda perhatikan ada beberapa fitur gitu ya. Salah satunya adalah memberikan gambaran tentang kinerja sebuah perusahaan. Nah, di sana biasanya nanti akan muncul tuh EPS gitu. Maaf ya, supaya Anda jelas. Sorry, ini saya keluar dulu deh. Saya coba, sehingga saya pernah mendownload beberapa file terkait dengan situsnya BPS. Sebentar ya, saya coba cari. Ini mumpung saya ingat gitu. Sebentar. Saya agak lupa naruhnya di mana ya. Sorry, saya kehilangan jejak. Karena kemarin cuma pas membuka, tapi saya sempat save. Tapi ternyata kok tidak muncul. Atau
atau saya buka situsnya di sebentar ya. Biar Anda tahu nih, supaya Anda punya wawasan yang lengkap juga gitu. Ya saya share ya biar Anda tahu. Sorry, maaf. Lupa saya share. Ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat di situsnya Bursa Efek ini, mudah-mudahan sudah Anda lihat ya. Ini di sini di data pasarnya ada ringkasan perdagangan, indeks dan rekapitulasi dan sebagainya. Misalkan saya ambil ringkasan total ini ya, ringkasan performa perusahaan LQ45. LQ45 itu adalah perusahaan yang dulu ada 45 perusahaan yang dulu bergabung gitu untuk membentuk satu portofolio tersendiri yang disebut dengan LQ45. Saya ambil misalkan 2019 ya. Ini dia, ya, ini ada 45 perusahaan. Anda lihat sini ada 45 perusahaan maksud dengan LQ45. LQ itu singkatan dari liquid ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menganggap dirinya paling liquid di antaranya. Nah, misalkan Adaro. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan ke Anda begini. Ya, jadi, Ya. Ini ada Adaro. Ini Bursa Efek Indonesia ini kan sebagai pengguna laporan keuangan. Ya, jadi semua perusahaan-perusahaan publik itu harus melaporkan kepada mereka dan Bursa Efek yang akan mempublish. Masing-masing perusahaan juga mempublish gitu data ini. Ini data singkat ya, kalau Anda lihat di sini ada company profile gitu. Mohon maaf kalau kecil ya. Ini karena saya buat slideshow gitu, presents. Jadi di sini ada company profile-nya gitu ya. Kemudian di sini kecil ya. Tidak bisa saya zoom ternyata kalau di presents ya. Saya pakai ini aja deh. Ya, di sini ada kapan tanggal establishnya perusahaan berdiri, kemudian kapan perusahaannya listing di bursa, begitu. Kemudian di sini juga ada pemilik board of commissioners-nya, ada dewan komisaris, ada dewan direksi. Kemudian di sini ada IPO-nya, underwriter IPO maksud saya, maaf. Underwriter itu penjamin emisi efek bahasa Indonesianya. Kemudian ini pemegang saham terbesarnya, ya ini. Jadi ada 43%, ada Adaro Strategic Investment dan seterusnya. Public maksimal hanya 49,91%, jadi kurang dari 50. Ya, dan kemudian kalau Anda perhatikan di bagian bawahnya ini adalah grafik saham mereka sepanjang tahun 2019 dari dari 2015 sampai 2019. Jadi Januari 2015 sampai dengan Januari 2019 gitu. Kemudian nah, ini ya di sini ada rasio-rasionya ya. Di sini ada PER-nya, price earning ratio-nya ya. Kemudian di sini ada laporan keuangan singkat ya, mereka masih nyebut dengan balance sheet ya, atau laporan posisi keuangan, silakan saja. Nah, bagian bawah di sini ada income statement. Nah, Anda lihat di sini rasio-rasionya. Anda perhatikan di sini. Ini yang lengkap ya. Rasio lengkapnya Anda perhatikan di sini ya. Di sini ada EPS di antaranya. Begitu. Ya, ini yang mau kita bahas. Sorry nggak bisa saya blok ya. Ini. Jadi perusahaan wajib menyampaikan ini gitu. Meskipun para pengguna laporan keuangan bisa menghitung sendiri, tetapi di dalam perusahaan yang masuk bursa, mereka wajib menyampaikan ini. Di antaranya ada current ratio, ini yang diajarkan di manajemen keuangan, ada dividend, nilai dividennya berapa mereka bayarkan, kemudian EPS-nya berapa, kemudian book value-nya berapa, kemudian DAR itu debt asset ratio, jadi lupa saya DAR itu. Ya. Sorry, debt equity yang DER ya. Ini ada yang DAR ya.
Kemudian debt equity ratio itu yang DER, ada DAR, debt ya, karena ada DAR, debt asset ratio mungkin ya. Ya DAR ini ada DAR, kemudian ada DER, ya. Ada ROA, return on asset, ada ROE, return on equity, ada GPM, gross profit margin, ada OPM, operating profit margin, ada NPM, net profit margin. Kemudian ada payout ratio. Payout ratio itu lengkapnya itu adalah dividend payout ratio, DPR. Ya. Tapi kadang disingkat dengan payout ratio. Itu yield itu hasil yang diperoleh bagi para investor terhadap saham perusahaan mereka. Nah, nanti diajarkan nih bagaimana menghitung yield saham di manajemen keuangan, itu nanti diajarkan. Nah, jadi Anda melihat di sini bahwa salah satunya adalah IPS yang harus dicantumkan. Nah, pada perusahaan-perusahaan tertentu, ini yang tidak lengkap ya. Pada perusahaan yang lengkap, mereka juga akan menyajikan IPS yang dilutif ya, atau dilusian. Ya. Oke, saya close ya. Nah, maka penting juga bagi Anda mengetahui bagaimana menghitung IPS tadi. Karena dia harus dicantumkan di dalam laporan keuangannya. Khususnya kalau ada yang bersifat dilutif. Kalau tidak sih nggak ada masalah ya. Nah, jadi di chapter 16 bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana menghitung laba per saham. Saya biasa itu dengan LPS ya. Bahasa Inggris adalah EPS, earning per share, laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. Ada dua biasanya ya, ada saham ini LPS dasar dan ada LPS yang dilutif atau dilusian. Apabila laporan laba rugi perusahaan berisi operasi yang dihentikan, jadi di dalam income statement-nya ada informasi tentang operasi yang dihentikan atau discontinued operations, maka perusahaan juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan tadi. Jadi berapa yang continue EPS untuk yang continuing operations. Itulah mengapa IPS sebenarnya hitungannya banyak. Ya. Jadi secara sederhana itu kan, maaf saya aktifkan pointernya dulu. Jadi EPS itu kan secara umum kan EPS, earning per share, sebenarnya begitu ya. Nah, earning ini bisa net income gitu, bisa operating income, bisa yang lainnya gitu. Nah, yang lainnya termasuk ini discontinued, continuing operations yang sudah memasukkan discontinued operations-nya. Jadi Anda boleh bikin seperti itu. Ya, jadi earnings ini bisa macam-macam, ya tergantung. Semakin lengkap, semakin baik. Nah, kemudian S-nya di sini share. Share ini adalah ordinary share. Sehingga kalau ada saham preferen, maka jumlah saham preferen tidak dimasukkan ke dalam S di sana. Itu yang perlu Anda ingat. Itu basic EPS-nya. Nah, sehingga kalau Anda lihat di bagian bawah di sini tentang pelaporan earning per share-nya, Anda lihat di sini earning per share titik 2, ada income from continuing operations, gitu berapa dia EPS-nya. Kemudian ada loss from discontinued operation, net of taxes, ya, berapa angkanya dan kemudian berapa net income-nya. Jadi Anda lihat di sini ada dua earning per share sebenarnya ini. Yang pertama adalah earning per share income from continuing operation dan ada earning per share yang kedua yaitu net income, dihitung dari net income. Dan kalau ada yang lain ya maka nanti disampaikan lagi, termasuk kalau ada extraordinary, termasuk nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan income. Ada dua bentuk laba per saham ya, jadi ada yang sederhana, ada yang kompleks ya. Yang sederhana itu hanya terdiri saham biasa, tidak ada potensi munculnya saham biasa yang berasal dari konversi. Jadi nggak ada convertible securities. Jadi dengan kata lain, kalau perusahaan tidak menerbitkan convertible securities, maka IPS-nya pasti IPS yang sederhana, simple banget. Nah, sementara kalau yang kompleks adalah kalau ada potential ordinary shares. Jadi ada sekuritas yang bisa diubah menjadi saham biasa, yang dampaknya bersifat dilutif. Dilutif itu sekali lagi mengurangi laba per saham. Jadi dengan adanya dilutif tadi IPS-nya pasti akan turun.
ada penghitungan nanti yang IPS-nya malah naik gitu. Nah, kalau naik ini disebutnya anti dilutif. Untuk anti dilutif gimana? Nanti ada keterangan anti dilutif tidak perlu dihitung dan tidak perlu dilaporkan, tidak perlu diungkapkan. Ya. Jadi dilutif bermakna, bermakna kemampuan mempengaruhi LPS, laba per saham, ke arah yang lebih rendah atau turun. Kemudian bagaimana kalau ada saham preference, gitu ya, dan kemudian tentu saja saham preference mendapatkan dividen secara tetap, ya, ingat baik-baik itu. Jadi saham preference itu memiliki karakteristik seperti hutang, di mana perusahaan wajib membayar, kalau hutang kan wajib membayar bunga kan, maka saham preference ini perusahaan wajib membayarkan dividen bagi para pemegang sahamnya. Nah, maka kalau ada saham dividen, kurangkan dividen saham preferen pada tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, sehingga earning di sini adalah net income dikurangi dengan preferen dividen kalau ada saham preference. Ya, tadi kan saya sebutkan ya, E itu net income, operating income, continuing operation, dan seterusnya. Itu boleh, tetapi ketika ada saham preferen, jangan lupa saham preferennya, dividen saham preferennya harus dikurangkan dulu dari net income. Baru kemudian Anda bagi dengan share-nya. Ya. Nah, share-nya apabila tiap atau sepanjang tahun itu fluktuatif angkanya, ya, jadi tidak sama, maka Anda menggunakan weighted average, gitu. Tapi kalau misalkan sepanjang tahun sama, tidak ada perubahan, ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan lembar saham, ya Anda gunakan lembar saham yang ada, ya, dari awal sampai akhir tahun. Tapi kalau dia berbeda-beda, Anda harus gunakan yang weighted average atau rata-rata tertimbang. Dividen saham preferen dikurangkan dari saham preferen kumulatif baik diumumkan maupun tidak. Jadi ini ya penjelasannya. Jadi apakah diumumkan atau tidak diumumkan, sifat saham dividen saham preferen itu wajib, maka dia harus dikurangkan. Ya, jadi nggak usah ditanya lagi, Pak ini tidak ada pengumuman saham dividen saham preferen, apakah ini harus kita kurangkan dari net income? Jawabannya harus, ya, karena sifatnya dividen saham preferen itu sifatnya wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, rata-rata tertimbang tadi yaitu menghitung rata-rata tertimbang apabila periode sahamnya tidak sama, gitu ya, jumlah-jumlahnya. Kalau sama tidak perlu. Termasuk apa saja hal yang bisa mengubah jumlah saham beredar dalam satu tahun, ya bisa jual beli saham, ya, di penambahan saham, pengurangan saham, saham tercuri dan sebagainya. Termasuk diantaranya kalau ada dividen saham dan juga ada pemecahan saham. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Dampaknya gimana? Dampaknya dividen sahamnya akan menambah, ya, jumlah saham outstanding share. Jadi akan menambah outstanding share-nya. Jadi bertambah dia. Demikian pula dengan pemecahan saham atau stock split. Stock split juga sama, itu akan menambah jumlah outstanding share-nya. Jadi jumlah outstanding share-nya bisa menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, tergantung ketentuan di dalam pemecahan saham. Ya, kalau 2 for 1 berarti dia 2 kali lipat, kalau 3 for 1 berarti dia 3 kali lipat. Ini contohnya ya, ini yang sederhana dulu. Kalau sederhana, misalkan perusahaan memiliki saldo awal 90.000, 90.000. Kemudian diterbitkan lagi saham baru 30.000, berarti jumlahnya menjadi 120. Kemudian perusahaan membeli saham itu, treasury, ya, sebesar 39, berarti sahamnya menjadi 81.000. Kemudian perusahaan terbitkan lagi, ya, 60.000, sehingga saldo akhirnya 141. Nah, ini kan beda-beda sebenarnya gitu. Nah, ini kalau jumlah sahamnya, jadi di tanggal 1 Januari 90, tanggal 1 April 120, tanggal 1 Juli 81, ya. Kemudian tanggal 1 November sampai 31 itu 141. Nah, karena sahamnya fluktuatif begini jumlahnya, maka Anda harus menggunakan rata-rata tertimbang. Jadi Anda tinggal hitung, ya, ini seperti rata-rata tertimbang biasa, Anda perhitungkan bulan yang terkait. Ya.
Jadi 90.000 ini 3 bulan, 120 ini selama 3 bulan, 81 berlangsung selama 4 bulan, 141 berlangsung 2 bulan. Nah, sudah Anda gunakan fraction, pecahan ini ya, fraction ini, maka Anda dapatkan weighted-nya. Ini weighted-nya. Sehingga rata-rata trade timbangnya adalah 103 dan 103.000 ini yang dipakai sebagai pembilang, pembilang pembagi ya. Saya lupa terus tuh pembilang pembagi itu mana atas mana bawah, yang di bawah lah ya, 103. Kemudian ini beda lagi ya. Bagaimana kalau misalkan gini kondisinya, perusahaan punya saldo awal 100, kemudian menerbitkan lagi saham biasa 20 sehingga saldonya menjadi 120. Nah kemudian ada dividen share atau share dividen. 50% dari 30, 50% ya tambahannya yaitu sebesar 60, berarti 120 memegang saham yang lama mendapatkan 50%-nya berarti 60.000, berarti menjadi 180. Jadi 1 Juni saldonya 180 gitu ya bacanya. 1 Maret saldonya 120. Nah 1 November berkurang lagi, bertambah lagi ya karena ada penambahan saham yang menjadi 30 menjadi 210. Jadi ini angkanya beda-beda ya. 100, 120, 180, 210. Nah, bagaimana menghitung weighted average-nya? Nah, harap hati-hati kalau ada hal-hal seperti ini. Ya. Karena sejak 1 Juni ke sana, itu ada tambahan dividen saham atau tambahan saham karena adanya dividen. Maka Anda harus melakukan penyesuaian, itu ketentuannya. Ya. Jadi untuk yang saya ambil buat tanggal 2, yang 180 selama 5 bulan, ya Anda hitung, yang 120 selama 2 bulan Anda tinggal hitung. Tapi khusus yang tahun sebelumnya, periode sebelumnya, jadi periode sebelum 1 Juni ini, Anda harus lakukan penyesuaian atau disebut dengan restatement. Ya, jadi memang bahasa asing itu agak membedakan antara adjustment dengan restatement. Dihitung kembali. Kita nyebutnya penyesuaian. Ya. Yaitu sebesar 1,5. Kenapa 1,5? Karena tadi dia 50%. Ya. Jadi dividen saham biasanya, ini sudah ada ya. Karena dividen sahamnya 50% di sini. Sorry. Maaf. Bergeser dia. Ya. Salah. Itu salah melingkar ya saya. Ini yang stock split ya. Maaf. Ini sensitif sekali nih pad-nya, jadi kesenggol tangan saya langsung berpindah sendiri. Ini ya, dia 50% atau 1,5 kalinya gitu. Jadi ini disesuaikan seperti ini aja sih yang perlu Anda perhatikan. Ya, selebihnya tidak ada masalah. Ini nanti berlaku juga ketika nanti ada pemecahan saham. Ini kan share dividen ya, termasuk stock split juga seperti itu. Jadi Anda lakukan restatement saja. Ya. Dari sana Anda bisa menghitung berapa weighted average-nya. Nah kalau Anda lupa melakukan restatement, tentu saja nanti angka weighted-nya tidak akan sebesar ini. Dan kemudian Anda hitung IPS-nya, Anda menjadi salah gitu, menghitung IPS-nya. Jadi hati-hati. Nah, kemudian ini contoh yang lain ya. Dias SA atau Dias memiliki laba dari operasi dilanjutkan income from continuing operation sebesar 580 dan untung dari operasi dentingan atau gain on discontinued operation-nya net pajak sebesar 240. Jadi ini adalah net pajak ya, keuntungan operasinya. Kemudian laba bersihnya 580. Perusahaan telah mengumumkan dividen sebesar 1 per lembar dari 100.000 lembar saham preferen. Dia juga memiliki perubahan pada saham biasa yang beredar sebagai berikut. Nah, ini perubahannya. Jadi saldo awalnya sekian, 180. Kemudian ada pembelian saham treasury sehingga berkurang menjadi 100. Jadi mulai tanggal 1 Mei berkurang menjadi 150. Nah, di tanggal 1 Juli ada share split. 3 untuk 1, atau 3 for 1. Jadi 3 kali berubah, 3 kali lipatnya. Berarti dari 150 berubah menjadi 450.
atau ada penambahan sebesar 300 begitu ya. Sehingga per 1 Juli sahamnya menjadi 450 lembar. Kemudian 31 Desember ada penerbitan saham baru 50 sehingga per 31 Desember jumlahnya menjadi 500 lembar, 500.000 lembar. Nah, ini juga hati-hati ketika Anda menghitung weighted average outstanding shares-nya. Ini untuk menghitung weighted average-nya. Jadi Anda melakukan hal yang sama, jadi ada restatement. Sebenarnya jadi kalau Anda nggak ingin bingung gitu ya, Anda bisa mulai dari sini. Jadi yang angka 3 ini belakangan gitu ngitungnya. Anda mulai dari sini dulu. Juli sampai 31 Desember ada 450 gitu ya. Kemudian 225 berarti. Nah, yang sebelumnya, periode sebelumnya disebutnya begitu. Anda restatement, ikuti saja. Jadi kalau memang dia 3 for 1 ya Anda kalikan 3, kalau misalkan 2 for 1 Anda kalikan 2. Nah, yang rumit adalah kalau ada share split dan juga ada ya share split dan juga ada share dividen ya. Jadi ada dividen saham. Jadi kalau itu ada dua-dua bagaimana? Ya Anda melakukan restatement satu persatu. Jadi Anda restatement, jadi restatement nanti ada 2 gitu ya. Restatement untuk saham dividen saham berapa, kemudian untuk share split berapa. Sorry ya, saya suka menyebutnya stock split soalnya karena istilah yang dulu kami pakai stock split, jadi kadang-kadang saya harus pengen nyebut stock split tapi saya coba mengerem, oh ya di sini gunakannya share split ya. Tapi kalaupun saya keceplosan nanti mohon dimaklumi ya karena memang dulu nyebutnya ini stock split ya. Sekarang menyebut dengan share split karena bukunya yang dipakai bukunya Kieso ya. Tapi kalau saya nyebut stock split maksudnya sama ya. Itu jadi Anda lakukan restatement sehingga Anda mendapatkan weighted average outstanding shares dari saham biasa. Nah, di soal nanti Anda bisa cari ya yang ada share splitnya dan juga ada share dividennya supaya semakin komprehensif. Nah, kemudian setelah dapat tadi, maka Anda hitung juga bagaimana net income-nya. Ya. Jadi Anda di sini ya. Di sini ada income from continuing operations-nya. Tadi ada 480 ya, berarti weighted share-nya juga 480. Kemudian maaf saya mundur dulu tadi ya untuk memastikan ya nih 480 ya. Jadi outstanding shares-nya 48, weighted average outstanding share-nya 480. Sementara untuk 480 ini berasal dari sini. Di perusahaan mendapatkan laba sebesar 590, dividen saham preferennya 100 gitu ya. Ini dikurangi dulu. Nah, sehingga hasilnya adalah 480. 480 ribu dibagi dengan 48.000 dia $1 per lembar sahamnya. Jadi EPS-nya. Nah, kemudian baru juga Anda tambahkan dengan gain on discontinued operation-nya, net of taxes berapa gitu ya. Di sini ada 240 dibagi dengan 480 hasilnya 0,5 atau income available to ordinary share adalah 1,5. Ini kalau penyajiannya secara lengkap. Ya. Karena kita bicara akuntansi itu kan dari penyusunan dari pembuatan jurnal ya sampai penyusunan laporan keuangan. Nah, maka di sini kenapa kok Anda sangat detail gitu ya dijelaskan tentang bagaimana menyajikan IPS ini di dalam laporan keuangan. Ya. Malah hal seperti ini kalau bicara IPS itu tidak dibahas di manajemen keuangan secara detail ya. Karena manajemen keuangan melihatnya dari perspektif yang lain. Nah, kalau akuntansi melihatnya dari perspektif penyajian di laporan keuangan. Jadi agar si pembaca laporan keuangan dia bisa memahami secara detail ya IPS perusahaan realnya berapa, kemudian kalau ada gain dan sebagainya itu menjadi berapa. Termasuk nanti yang dilutif. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa dia harus mengungkapkan jumlah per lembar saham atas keuntungan yang berasal dari operasi yang dihentikan, neto pajak baik di dalam laporan laba rugi ini ya. Jadi ini nanti akan tercantum di laporan laba rugi maupun juga di catatan atas laporan keuangannya. Jadi Anda bisa dicantumkan di laporan posisi keuangan itu pasti gitu ya. Tetapi juga Anda bisa menyajikannya di laporan
laba rugi atau income statement. Umumnya, jadi yang biasa gini, ada yang pernah tanya saya, Pak, apakah IPS ini boleh nggak dicantumkan di neraca? Ya harusnya ada di sana karena maaf saya ulangi, boleh nggak dicantumkan di neraca? Ya selain di laporan laba rugi, ya harusnya di laporan laba rugi. Nah, memasukkan neraca juga boleh, hanya tidak tidak match gitu ya, karena itu kurang cocok karena di sini ada kata earnings. Ya. Share-nya memang balance sheet ya, laporan posisi keuangan. Tapi earnings ini kan di laporan laba rugi gitu ya. Nah, jadi karena lebih ditekankan ke earnings-nya, itulah mengapa earning per share itu biasanya dicatatnya atau disajikannya di income statement. Kemudian boleh ditambahkan di catatan atas laporan keuangan dalam penghitungannya. Jadi yang penghitungan tadi itu catatnya di sini di CALK. Ya, perhitungannya. Karena kalau Anda dapat, jadi setiap perusahaan itu juga menerbitkan yang namanya financial report. Mudah-mudahan Anda sudah dijelaskan ini di AKM 1 ya. Nah, financial report beda dengan financial statement. Kalau financial statement itu ya hanya laporan keuangan saja, ya income statement, balance sheet atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan perubahan modal, kemudian ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, begitu itu adalah financial statement. Kalau financial report itu lengkap, ya. Jadi lengkap itu ya di sana ada proses pendirian perusahaan, kayak tadi itu ada company profile-nya, kemudian hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang lalu, kemudian di tahun ini dan apa rencana di tahun yang akan datang, kemudian bagaimana kondisi perusahaan selama tahun berjalan, kemudian siapa saja para pemegang saham kayak tadi itu, tapi itu kan tadi singkat ya, karena financial report itu bisa tebal sekali. Nah termasuk di dalamnya adalah CALK yang lengkap. Jadi bukan hanya saja menyajikan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan, termasuk menyajikan perhitungan-perhitungan yang dibuat di dalam laporan keuangan. Jadi contohnya IPS ini. Jadi penghitungan IPS yang detail kayak tadi, kayak begini-begini, ya hitungan-hitungan seperti ini, bagaimana menghitung weighted average-nya, kemudian nanti bagaimana menghitung earnings-nya, itu semua dicantumkan di dalam catatan laporan keuangan pada financial report. Karena financial report itu jauh lebih lengkap ya dibandingkan dengan financial statement. Nah, berikutnya kita masuk ke dilutive earning per share atau laba per saham dilusian. Ya, saya gunakan kata dilusian karena PSAK menggunakan istilah itu. Sorry. Maaf. Ya, itu kalau kepencet begitu. Jadi balik lagi, sorry. Itu kalau tidak saya itu nanti tidak bisa balik lagi, tidak bisa di escape. Ini ya. Laba per saham dilusian itu biasanya ada pada struktur modal yang kompleks. Kompleks itu artinya ada beberapa sekuritas yang bersifat dilutif. Di antaranya adalah sekuritas konversi atau convertible. Ya. Convertible ini bisa berupa convertible bonds sesuai dengan yang sudah kita pelajari, dan ada convertible preferred stock atau share. Ya. Kemudian ini ya ada opsi, warrant atau hak lainnya. Yang tadi tanya Mas Putu ya, di antaranya adalah right. Right ini ada preemptive right, ya, bisa ada right share. Ya. Ini mirip sebenarnya, ya. Hanya tinggal tergantung siapa yang memegangnya. Ya. Kemudian di mana dua jenis ini bersifat mendilutif laba per saham, karena laba per sahamnya dia akan turun ya setelah mereka diperhitungkan seolah-olah, maka asumsinya ya seolah-olah ini haknya dilaksanakan. Karena ini asumsi yang dibangun di dalam membuat LPS atau IPS yang dilutif. Ini dia ya, jadi LPS dilution meliputi dampak dari seluruh potensi dilution saham yang beredar, sehingga kurang lebih seperti ini hanya gambarannya saja gitu ya. Ini ada LPS yang biasa atau basic EPS, dan ini adalah yang LPS dilution atau dilutive EPS, di mana
dampak convertible maupun dampak dari option, warrant, and other dilutive securities itu bersifat mengurangi EPS-nya. Dan bisa saja terjadi anti-dilutif. Gitu ya. Anti-dilutif itu kalau hasilnya lebih tinggi dari, jadi anti-dilutif itu kalau dilutif atau diluted di sini ya, IPS-nya hasilnya nanti lebih besar daripada basic IPS. Kalau ini terjadi, maka tidak perlu dicatat. Jadi yang anti dilutifnya nggak perlu disajikan, cukup sajikan yang basic IPS-nya saja. Ketentuan umumnya seperti itu. Mengukur dampak dilutif dari potensi sekuritas konversi terhadap LPS menggunakan metode jika dikonversi atau if conversion converted method. Ya, jadi menggunakan asumsi kalau seandainya dikonversi. Jadi itu hanya asumsi saja. Pada obligasi konversi, metode ini menggunakan asumsi. Pertama, konversi dilakukan di awal periode, ya, untuk obligasi ya. Jadi dilakukan di awal tahun kecuali kalau obligasi itu diterbitkannya di tahun itu. Ya. Kalau misalkan sudah diterbitkan tahun lalu, kita anggap tahun ini full 12 bulan. Tapi kalau memang tahun ini baru diterbitkan, ya berapa periodenya? Jadi disesuaikan. Ya. Kemudian yang kedua, memperhitungkan pajak yang terkait. Apa maksudnya? Interestnya, bunganya. Ingat bahwa bonds itu ada bunga dan bunga itu dikenakan pajak. Contoh, ini ada Mayfield Limited memiliki laba bersihnya 210 dan jumlah rata-rata timbang saham biasa beredar pada tahun berjalan 100.000 lembar. Jadi laba per saham dasarnya adalah 210 dibagi dengan 100. Ya, jadi 210 Anda bagi dengan 100, hasilnya adalah 2,1. Itu adalah basic EPS. Perusahaan memiliki dua obligasi konversi atau convertible bond. Satu berupa obligasi 6%, jadi bunganya 6%, dijual dengan kurs 100, dijual dengan kurs 100 berarti at par. At par itu berarti sama dengan nilai nominal, maksudnya totalnya adalah 1 juta pada tahun lalu, ya, tahun lalu. Dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dan obligasi konversi adalah 62.000. Kemudian lainnya berupa, artinya yang lainnya berupa obligasi 7% yang dijual dengan kurs 100 juga, berarti at par, 1 April tahun berjalan. Nah, di sini pada tahun lalu, di sini 1 April tahun berjalan. Hati-hati di situ untuk menghitung bunga bulannya, ya, jumlah bulannya. Dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan adalah 80.000. Tarif pajaknya 40%. Maka pertama yang Anda lakukan adalah hitung dulu berapa basic EPS-nya atau LPS dasarnya. Net income dibagi dengan weighted average of sales. Net income-nya 210, weighted average-nya 100, tadi sudah sebenarnya 2,1. Baru kemudian Anda hitung dampak dilutif securities ini terhadap LPS dilution atau dilutive earning per share. Jadi Anda hitung berapa basicnya tadi seperti ini kan, 210 dibagi 100. Nah, untuk yang obligasi yang 6%, tadi dia bunganya adalah berapa tadi? 62 ya, 62 ya. Dikalikan pajaknya ya, 1 min pajak ya, karena kita bicara net of taxes, dibagi dengan berapa dilusinya. Ya, dilusinya tadi 20 kalau Anda baca soalnya. Untuk saham yang 6%, obligasi yang 6% itu bisa dirubah menjadi 20.000 lembar saham. Sedangkan obligasi yang kedua itu bunganya 80.000 dikalikan dengan net of taxes, nah dikali dengan 9/12. Kenapa? Karena tadi dimulainya bulan April. Sedangkan yang 6% ini tadi dia penuh ya, karena dia sudah ada sejak tahun lalu. Jadi hati-hati dengan angka ini. Ya. Kemudian dibagi dengan berapa jumlah lembar saham yang bisa diubah dari obligasi tadi, yaitu 24. Ya. Seperti ini ya. Ini boleh Anda buat, boleh tidak ya. Boleh Anda catat, boleh tidak. Nah, sehingga hasilnya adalah ini Anda jumlahkan, yang ini Anda jumlahkan, ya.
dibagi dengan ini, jumlah ini. Ya. Hasilnya adalah 1,95. Ya ini hanya untuk apa yang ini efek-efek ini hanya untuk mengetahui saja. Apa sih efek EPS dari obligasi 6% convertible misalnya? Ya, kemudian apa sih atau berapa sih efek atau dampak terhadap EPS dari obligasi convertible 7%? Ini Anda bisa jawab ini ya, jawabannya. Tapi untuk dilutifnya yang ini ya 1,97. Kemudian bagaimana kalau ada faktor lain ya? Tarif konversi pada sekuritas dilusian dapat berubah. Dalam satu periode sekuritas tersebut beredar. Pada situasi ini perusahaan menggunakan tarif konversi dilusian yang paling tersedia. Mana yang ada gunakan saja itu. Contohnya misalkan untuk saham preferen, perusahaan tidak khusus untuk saham preferen, perusahaan tidak mengurangi dividen saham preferen dari laba bersih. Nah, ini juga yang perlu Anda catat baik-baik. Ini bedanya convertible bonds dengan convertible preference stock atau preference share. Mengapa? Ya karena tujuan LPS itu untuk menghitung saham biasa tadi. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini contoh. 1 Januari 2019, Lance Company menerbitkan 1 juta saham preferen, konversi 6%, ini bunganya, ya, atau dividen kita sebutnya, maaf. Kemudian tiap 100 lembar saham preferen dapat diubah menjadi 5 lembar. Berarti kalau dia 10.000, berarti ini sama dengan ada, maaf, dari 1 juta bagi 100 berarti ada 10.000 lembar, kalikan 5, berarti dia bisa menghasilkan 50.000 lembar. Laba bersih LAN di tahun 2019 adalah 240.000, tarif pajaknya 40%. Perusahaan memiliki 100.000 lembar saham biasa beredar di tahun 2019, hitung LPS dilusiannya. Nah, maka sama kayak tadi, Anda hitung dulu berapa LPS dasarnya ya. Ingat untuk LPS dasar, kalau ada saham preferen, ya, maka dividen saham preferennya harus dikurangkan dulu untuk menghitung LPS dasar. Dibagi dengan weighted average, hasilnya adalah 1,8. Ya, ini tetap lakukan seperti ketentuan awal. Nah, kemudian baru Anda hitung dampak dilusiannya seperti apa. Untuk saham preferen, ini agak unik gitu ya. Ini tadi adalah penghitungan LPS dasar. Nah, maka untuk saham preferen Anda tambahkan dengan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jadi memang dijumlahkan. Ya. Seperti halnya bunga dijumlahkan. Kalau Anda tanya apa kok dijumlahkan? Karena kita mau menghitung net income yang tidak termasuk bunga atau tidak termasuk dividen saham preferen. Ya. Mungkin gini gampang. Ini kalau ada operating income, ini di income statement ya. Nilainya X misalkan. Kan operating income ini, misalkan operating income ini tidak termasuk bunga ya, baru kemudian Anda tulis interest expense. Gitu ya. Misalkan nilainya A kecil. Nah, maka di sini net income. Yang tadi ya. Nilainya adalah Y gitu. Nah, ingat interest income ini, interest expense ini bersifat mengurangi operating income. Nah, tadi Anda dapatnya data net income, gitu ya. Nah, maka untuk menghitung dilutif tadi yang convertible bond, Anda pakai yang ini sebenarnya. Makanya kenapa tadi interest expense-nya ditambah. Nah, ini sama, gitu. Ini sama dengan dividen, jadi di sini ditambahkan. Itu konsepnya. Jadi kalau Anda bingung, Pak, saya bingung. Nah, sudah ikuti saja sementara ini, gitu ya. Bagaimana penghitungan LPS dilusian. Nah, kemudian saham preferen tadi bisa menambah saham, bisa diubah menjadi saham biasa, sehingga menambah jumlah lembar saham biasa sebanyak 50.000 lembar. Nah, maka hasilnya ya 240 maaf, ya 240 dibagi dengan 150 sehingga menjadi 1 maaf ketumpuk-tumpuk ya, 1,6. Basic IPS-nya 180, kemudian LPS dilusiannya ini, LPS dilusian saya tulis di sini 1,6, ya, ini berarti bersifat dilutif, ya, mengurangi. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan lembar saham tadi dikonversinya menjadi 3 lembar saja, bukan 5? Ya. Maka dampaknya akan seperti ini. Ya. Jadi 60, ya, ini ditambah 60, bawahnya hanya 30.000.
Hasilnya, ya, ini saya loncat dulu ya, hasilnya 180 dibagi dengan 100 sama dengan 180. Sorry. Maaf. Nggak begitu ya, ini gini. Ini kalau dihitung, ya, ini dihitung, ya, ini kan 240. Buru-buru nih saatnya, ya. Kemudian bawahnya menjadi 130 kan, 130. 240 dibagi 130 itu hasilnya berapa? Di atas 1,8 gitu mestinya. Ya. Sebentar. Saya buka kalkulator. 240 dibagi 130. 1,84. Atau 1,85. 1,85. Nah, Anda lihat. Di sini 180, hasilnya adalah 185. Nah, ini disebut dengan antidilutif. Itu maksudnya. Nah, tadi disebutkan bahwa antidilutif itu nggak usah dicatat. Jadi Anda catat saja sebagaimana IPS dasarnya. Itulah mengapa di sini catatnya hanya 180 dibagi dengan 100 saja. Ini tadi dicoret gitu ya, sehingga hasilnya sama dengan basic IPS-nya. Ya. Jadi khusus antidilutif tidak perlu dihitung, tidak perlu dilaporkan. Anda cukup catat bahwa dampak dari convertible preferred stock bersifat antidilutif, sehingga tidak perlu dicatat IPS dilusiannya, begitu. Itu yang disebut dengan antidilutif. Kemudian ini mengukur dampak potensi dilutif dari sekuritas konversi menggunakan metode treasury share. Nah, ini beda lagi. Bagaimana kalau misalkan perusahaan menggunakan saham treasury ya untuk melakukan pemberian saham yang konversi tadi. Nah, jadi begini, perusahaan melaksanakan ini asumsinya ya, perusahaan melaksanakan hak opsi atau warrants termasuk right misalkan itu di awal tahun. Jadi seolah-olah kalau Anda sudah mengeluarkan opsi, mengeluarkan warrant, maka seolah sudah dieksekusi di awal tahun. Kecuali kayak tadi tanggal penerbitannya di tahun berjalan, ya maka Anda hitung bulannya. Kemudian perusahaan menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi warrant ini untuk membeli saham biasa. Jadi uang yang diperoleh dari opsi warrant, uangnya dipakai untuk membeli saham biasa dalam bentuk saham treasury. Itu asumsi saja. Bahwa uangnya nggak dipakai untuk beli saham treasury, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena IPS dilutif ini adalah sesuatu yang memang tidak nyata. Artinya sesuatu itu belum terjadi. Kayak convertible bonds, convertible preferred tadi belum dilakukan. Jadi bisa saja si pemegang saham convertible maupun pemegang obligasi convertible maupun pemegang saham preferred convertible tidak melaksanakan haknya juga nggak apa-apa. Jadi dilutif IPS itu cuma jaga-jaga saja. Kalau hak itu dilaksanakan seperti ini loh IPS-nya bagi perusahaan. Jadi terdilusinya berapa persen, kira-kira begitu. Nah, maka untuk kasus opsi, warrant, right dan sebagainya juga sama ya. Jadi diasumsikan saja uang hasil penjualan hak opsi dan warrant tadi, uangnya dipakai untuk membeli saham kembali atau disebut dengan saham treasury. Contohnya ini ada Qubits Industry memiliki laba bersih sebesar 220, kemudian jumlah rata-rata lembarnya adalah 100.000, oleh karena itu LPS dasarnya adalah 2,2 ya, 210 dibagi dengan 100 gitu. Jumlah rata-rata lembar terkait dengan hak opsi beredar meskipun haknya tidak dilaksanakan. Jadi ini kalimatnya, meskipun haknya tidak dilaksanakan pada saat ini, jadi diasumsikan saja. Yang memiliki harga opsi 20 dolar per lembar dengan harga 5.000 lembar. Harga pasar saat ini adalah 28. Nah, maka angka ini yang Anda gunakan ya. Ini adalah cash yang Anda peroleh dari hak opsi, ya, dari penerimaan hak opsi, dan 28 ini adalah harga pasar yang harus Anda beli kalau Anda menggunakan uang tadi untuk membeli saham tersebut. Maka penghitungannya akan menjadi seperti ini. Jadi average number of shares-nya adalah 5.000, kemudian option price-nya tadi 20, berarti Anda dapat uang 100.000. Ya, jadi 5.000 kalikan 20, Anda dapat uang tunai. Ya, jadi proceed upon exercise option ini adalah cash. Ya. Jadi uang yang Anda peroleh dari melaksanakan penjualan option. Nah, 100.000 ini apabila Anda gunakan untuk membeli saham perusahaan kembali atau treasury stock berapa?
Nah, karena harganya adalah $28 saat ini di pasar, maka Anda hanya mampu membeli 3.571. Ya, ini asumsi yang dipakai ya. Nah, 3.571 inilah yang akan menjadi penambahan jumlah lembar saham untuk menghitung dilutive earning per share-nya. Nah, kemudian saham 3.571 saham Trisuri ini kalau digunakan untuk mengexercise ya, sorry maaf. Oh ini nih, sorry ya, kecepatan saya ini ya. Jadi excess dari jumlah lembar saham under option over the treasury shares tadi could be repurchased 5.000 dikurangi 3.571 atau potential ordinary incremental shares. Maksudnya begini. Jadi perusahaan memiliki jumlah saham itu kan 5.000 ya. Jadi kalau opsinya dilaksanakan, maaf saya ulang ya, tadi kecepatan. Sorry ya. Jadi kalau opsinya dilaksanakan gitu ya, itu kan 5.000 menambah jumlah lembar sahamnya. Kemudian kalau uang itu bisa digunakan untuk membeli kembali saham, maka jumlah saham yang dapat dibeli adalah 3.571. Berarti menurunkan jumlah lembar. Dengan kata lain, dampak terhadap dilutifnya hanya yang 1.429. Ya, karena 5.000 bertambah, 3.571 berkurang. Jadi netnya adalah yang ini. Ya. Dan 1.429 inilah yang berdampak terhadap dilutive earning per share. Berarti total weighted average-nya menjadi 101.429. Net income-nya 220 ya, maka Anda lihat di sini earning per share basicnya 220, dilutifnya berkurang menjadi 2,17. Nah, ini yang mungkin perlu Anda perhatikan khusus mengenai option, warrant maupun right, di mana diasumsikan uang yang dihasilkan dapat digunakan untuk membeli saham treasury, berarti dia akan mengurangi. Nah, kemudian ini adalah penjelasan ya. Saham biasa dapat diterbitkan untuk mendapatkan sedikit uang tunai atau tanpa uang tunai dengan pertimbangan berdasarkan pemenuhan kondisi khusus dalam perjanjian saham bersyarat. Perjanjian saham bersyarat ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, di mana contingent share ini terjadi kalau ada syarat-syarat yang dipenuhi. Kemudian meninjau kembali anti dilusian, abaikan ini dia ya, abaikan sekuritas dilusian dalam segala perhitungan LPS, ini LPS ya salah, LPS salah ngetik dilusian. Ya. Suatu perusahaan harus menunjukkan jumlah lembar saham tersebut atas laba laba dari operasi perusahaan atau income from continuing operations-nya, kemudian dari discontinued operations-nya, dari net income. Jadi setidaknya biasanya 3 ini ya, ada continuing from operation, discontinued, dan net income. Ini yang paling lazim ya, ditambahkan dengan yang lain juga boleh. Ya. Jumlah per lembar untuk operasi dihentikan harus disajikan di bagian laporan laba rugi dan di dalam catatan atas laporan keuangan. Tadi itu sudah kita bahas ya. Nah, jadi penyajiannya kurang lebih seperti ini. Earning per share-nya basicnya 320, kemudian dilutifnya 2,7 ya. Penghitungan basicnya ini ya. Kalau misalkan mau dihitung net income-nya, kemudian dilutifnya sekian ya. Jadi bisa di 3,0, ya ini 3,0 ini adalah yang income from continuing operations ya. Sebentar. Ini kayaknya ada angka yang agak keliru ya. 3,3 di sini 3,0. Discounting mungkin ada yang keliru. Nanti tolong dicek nih. Ini saya agak bingung dengan angka 3,3 dengan 3,0 di sini. Ya, sorry. Nanti dicek lagi, maaf. Ya. Harusnya tidak ada perbedaan. Nah, kalau yang net income dilutif 2,7 ini sudah benar ya, sama dengan yang ini. Saya nggak sempat ngecek lagi yang itu. Ya, harusnya sih sama angkanya. Itu kemudian ini, ini adalah resume ya. Jadi resume bagi Anda untuk menghitung EPS yang simple, structure, kemudian juga yang untuk complex structure. Ya, ini untuk summary saja saya kira.
Kemudian ini adalah, ini saya kira nggak perlu ya, nanti ada baca saja. Appendix itu tidak kita bahas ya, karena waktunya nggak sempat. Jadi biasanya kalau di D3 pajak, appendix itu kami loncati semua. Tapi maaf kalau D3 akuntansi, appendix ikut dibahas. Tapi khusus D3 pajak umumnya tidak kita bahas. Jadi di sini ada hal lain yang perlu Anda ketahui, ada namanya share appreciation right. Nah, ini mungkin tadi sama seperti Mas Putu ya, tadi tanyakan itu mengenai dengan compensation. Ini mirip-mirip ya. Jadi di sini cuma namanya appreciation. Jadi memberikan apresiasi, hak apresiasi share. Nah, ini right juga nih. Ini right juga. Jadi right itu banyak gitu ya. Jadi ada, mungkin maaf ya saya ulangi, ada preemptive right gitu. Ada share right, dan Anda lihat sekarang ada yang namanya share appreciation right. Ya, biasa disingkat dengan SAR, S kecil, SHARS. Ya. Jadi nanti ini silakan Anda baca saja untuk Anda ketahui bagaimana kalau perusahaan memberikan apresiasi saham kepada para pemegang saham atau kepada kepada pegawai perusahaan ya, umumnya kepada eksekutif ya. Jadi sekali lagi appreciation ini juga sama ya, tidak layak kalau diberikan kepada para pemegang saham. Karena kepada para pemilik perusahaan, dalam hal ini adalah para pemegang saham. Kecuali pemegang saham tadi membelinya di pasar modal, itu lain cerita. Tetapi tidak pernah perusahaan memberikan kompensasi, memberikan apresiasi kepada para pemegang saham. Wahai pemegang saham, karena Anda sudah memegang saham kami selama lebih dari 15 tahun, maka kami berikan kompensasi. Nggak seperti itu. Ya. Itu sama dengan memberikan penghargaan untuk diri sendiri namanya. Ya. Jadi kan misalkan Anda misalkan satu ketika Anda jadi pejabat gitu. Kemudian Anda memberikan pangkat sendiri tuh. Ya, itu pernah terjadi di masa lalu politik ya, di era Orde Baru. Ya, Pak Harto itu pernah mengangkat dirinya sebagai jenderal besar. Ya, jadi waktu disebut dengan Jenderal Besar Soeharto, yaitu pangkatnya 5, bintangnya 5. Anda tahu kan kalau di TNI, Polri itu pangkat maksimal adalah 4, ya, bintang 4. Satu-satunya jenderal berbintang 5 itu hanya Jenderal Sudirman. Itulah mengapa disebut dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena dia memiliki pangkat 5, jadi jenderal itu kebesaran ya. Jadi dan Pak Harto pada saat itu ingin mensejarahkan dirinya dengan Jenderal Sudirman, karena beliau dianggap sebagai bapak pembangunan Indonesia selama 32 tahun berkuasa, dianggap dia berhasil membangun negara kita. Ya, apapun plus minus di masa itu ya, saya kira setiap orde dalam pemerintahan selalu punya sejarah yang tidak sama. Ya. Jadi Anda akan menjadi pelaku dan pencatat sejarah pada akhirnya. Ya. Sama seperti saya juga hidup di zaman Orde Baru, saya bisa bercerita banyak tentang apa kondisi di Orde Baru gitu ya, dan sampai hari ini. Dan Anda bisa bercerita apa yang terjadi di Orde saat ini ketika nanti 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Dan selalu punya catatan-catatan. Orde Lama misalkan, saya tidak hidup di Orde Lama, tapi saya membaca banyak Orde Lama, kisah-kisah Orde Lama, karena saya hidup di Orde Baru kan saya hanya bisa membandingkan dengan Orde Lama. Kalau dengan masa penjajahan lain lagi ceritanya gitu ya. Jadi bagaimana kondisi politik di Orde Lama dengan Orde Baru ya sangat berbeda. Kemudian Orde Baru dengan Orde Reformasi juga sangat berbeda. Kemudian di sini adalah pasca Reformasi berbeda lagi. Ya itulah situasinya. Ya kita ikuti saja karena Anda sebagai calon ASN kita nggak punya pilihan ya. Saya sebagai PNS, sebagai ASN juga nggak punya pilihan ya. Jadi kami para PNS dilarang untuk mengkritik pemerintah. Karena kami dianggap bagian dari pemerintah aja, jangan mengkritik dong. Padahal mengkritik itu bagian dari hal yang harus dilakukan sebagai publik, sebagai masyarakat. Tapi ya sudah. Nah, itu terjadi di era Orde Baru. Orde Baru itu sama ya. Saya tidak berarti menyalahkan Pak Harto, tidak ya. Pak Harto itu juga punya kelemahan dan punya kelebihan-kelebihan. Ya, jadi kalau ditanya berapa banyak kelemahan dan kelebihannya sama banyaknya itu. Jadi kelebihannya banyak, kelebihannya banyak, kekurangannya juga banyak. Ya, ini kan Anda nggak hidup di masa itu ya. Jadi kalau Anda misalkan baca-baca di medsos, baca-baca literatur tentang Orde Baru ya, kalau Anda katakan misalkan di sana dikatakan Orde Baru itu kondisinya aman, nyaman, tentram, damai, ya sangat damai, sangat tentram. Kenapa? Karena kebebasan berpendapat itu tidak ada. Anda tidak bisa mengungkapkan pendapat semaunya, termasuk di kampus ya.
Anda ngomong sembarangan di kampus, besok Anda hilang. Gitu. Jadi adem, tentrem, adem, ayem gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang hilang aja dia. Tiba-tiba Anda tidak masuk lagi kuliah. Kalau dosen tiba-tiba si dosen nggak ngajar, dilacak kemana nggak ada yang tahu. Gitu. Itulah dia orde baru ya. Maaf. Memang kondisinya seperti itu. Karena Pak Harto itu sebenarnya anti kritik juga. Ya, bahkan kalau ada pertemuan dengan masyarakat, dengan warga, dulu ada istilah kunjungan ke desa-desa begitu. Ada kelompok capir, kelompok pendengar dan pembicara gitu. Itu sudah disortir ya. Jadi semua yang mau bertanya itu sudah disiapkan. Jadi siapa yang mau nanya itu mau nanya apa itu disortir dulu dan kemudian sudah disampaikan. Tidak boleh bertanya di luar yang sudah ditetapkan. Bahkan kalau nggak ada pertanyaan sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Karena Pak Harto akan marah kalau dia datang ke satu komunitas kemudian memberikan sesi tanya jawab tidak ada satupun yang bertanya. Maka beliau akan marah besar ya, biasanya. Nggak marah di situ ya, marahnya nanti di belakang. Yang dimarahin itu pembantu-pembantunya. Ya, bahkan menterinya itu bisa digeser kalau misalkan seperti itu. Sama dengan ada dosen itu nanya ke Anda, ada pertanyaan, nggak ada yang bertanya nih, dia marah. Akhirnya bertanya ke Anda, oke kalau gitu saya sebut ya, saya pilih nomor sekarang, saya yang bertanya sekarang. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang kondisinya adem tentrem dan kalau dilihat pertumbuhan ekonomi memang cukup bagus, ya ekonominya lumayan naik meskipun akhirnya terbukti bahwa apa yang dibangun oleh Pak Harto itu sebenarnya juga semu ya. Kenapa kok disebut semu? Buktinya kan ini saya bicara sejarah nih, tidak berarti mengkreditkan sebuah orde tidak ya, karena catatan itu baru atau pembuktian itu baru bisa dilakukan setelah terjadi ya. Krisis moneter, krisis ekonomi bahkan disebutnya economic crisis di tahun 99, 97, 98, 99, 3 tahun kita krisis ya, Anda belum lahir pada saat itu membuktikan bahwa fundamental ekonomi kita itu sangat rentan, ya, sangat rapuh bahasanya. Jadi Pak Harto selalu mengatakan ke kami, termasuk saya ketika mahasiswa, jadi pegawai itu selalu dikatakan ada fundamental ekonomi kita bagus. Menteri Keuangannya juga ngomong begitu zaman itu. Ya, jadi dosennya Bu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa fundamental kita ekonomi kita bagus, aman, tenang, jangan khawatir. Begitu ada krisis ekonomi kita hancur. Ya. Jadi kalau diibaratkan ekonomi, ini saya ngomong ekonomi dulu dikit ya, biar nggak ngomongin akuntansi terus. Jadi kalau diibaratkan krisis ekonomi itu seperti badai gitu ya, seperti badai tornado, seperti kalau Anda nonton film Hollywood itu ya, yang menghancurkan meluluh-lantakkan semua bangunan gitu ya. Kalau negara-negara nggak usah jauh-jauh lah ya, kalau Australia itu yang negara dekat dengan kita, begitu dihantam bangunannya, ya atap-atapnya saja yang hilang. Temboknya masih berdiri, pondasinya masih berdiri. Itu atapnya hilang, mereka bangun lagi dalam sekejap rumahnya utuh lagi. Kemudian ASEAN, ya, saya nggak ngomong yang Asia Timur ya. Jadi ASEAN sajalah, misalkan ada Malaysia, Thailand dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Hajar rumahnya, tembok-temboknya hancur, tapi tiang-tiangnya masih utuh. Gitu. Thailand yang cukup parah pada saat itu, ya temboknya hancur, tiangnya hancur, pondasinya masih ada. Indonesia waktu kena puing tadi ibarat rumah itu hilang pondasi-pondasinya. Jadi atapnya hilang, temboknya hilang, tiangnya hilang, bahkan pondasinya pun hilang. Itu biar Anda tahu. Itulah mengapa di era reformasi itu, di era Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati itu pemerintah bekerja keras. Jadi pemerintah itu mulai dari nol sebenarnya. Kenapa? Ibarat rumah, Anda bayangkan saja kalau Anda punya rumah, pondasi-pondasinya hilang, apa yang harus Anda lakukan? Anda bikin pondasi baru. Ya, jadi Anda bikin pondasi dulu, masang tiang lagi, masang tembok lagi, masang atap terakhir gitu. Nah itu yang dilakukan era reformasi kemarin sampai dengan hari ini. Dan sekarang ini tahun 2020 kemarin ada pandemi dan itu meluluhlantakkan ekonomi kita juga gitu. Ini biar Anda tahu gitu ya. Nanti buktinya gimana? Nanti kita lihat. Buktinya bukan sekarang, ya buktinya nanti 5 tahun lagi ya, beberapa tahun yang akan datang Anda cek ya, kan Anda yang jadi pelaku sejarah nanti ya. Bagaimana kondisi ekonomi kita. Saat ini sih Bu Menteri kita, Bu Sri Mulyani juga mengatakan, oh tenang, aman, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Utang kita banyak, insya Allah kita masih bisa bayar. Gitu. Kemudian bahkan Bu Menteri sudah minta petunjuk dari IMF dan World Bank agar bisa mengguidance, memandu negara kita agar keluar dari krisis ya, karena yang disebabkan karena pandemi. Seperti itu. Nah kita lihat bagaimana pembuktiannya. Nanti 5-10 tahun yang akan datang seperti apa. Nah, saya nggak bisa ngomong gitu ya.
Karena kalau saya ngomong nanti disalahin lagi nih, oh Pak dosennya bertentangan dengan yang diinginkan oleh menteri, salah lagi kan gitu. Padahal di kampus itu dikenal ada yang namanya kebebasan akademik. Ya, sepanjang dosen, sepanjang mahasiswa membahas sesuatu masalah, ya, isu disebutnya dalam konteks akademik, maka itu diberikan kebebasan berpendapat. Boleh. Ya. Yang tidak boleh kemudian saya umbar di medsos, itu nggak boleh. Anda mengumbar di medsos, jangan. Ya. Tapi ketika di kelas, ya di ranah akademik, maka boleh-boleh saja, bebas-bebas saja. Bu Menteri kan dosen. Ya, jadi Bu Menteri juga memberikan kebebasan, tapi kadang-kadang siapapun akademisi ketika sudah berada di pemerintahan suka lupa gitu. Ya, makanya ada beberapa mantan-mantan dosen, karena di pemerintahan Pak Jokowi itu kan banyak mantan-mantan dosen ya, karena disebut mantan karena selama mereka jadi menteri mereka nggak ngajar lagi gitu. Jadi banyak dosen lah saya sebut begitu yang jadi pemimpin, jadi menteri, jadi dirjen dan sebagainya. Tapi kadang mereka juga kemudian memprotes gitu. Wah, itu yang di sekampus jangan ngomong sembarangan dong. Nah, dia lupa bahwa kalau nanti kalau mereka kembali ke kampus mereka akan begitu juga gitu. Itulah mengapa disebut dengan mimbar kebebasan akademik. Ya, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan. Ya, hanya tadi ya kadang-kadang persepsi orang berbeda. Seperti kayak saya, bisa ngomong begini, terus di antara Anda ada yang nggak suka, terus ngoceh di luar gitu ya, maka Anda yang keliru gitu. Anda nggak tahu bahwa ada undang-undang kebebasan akademik. Anda pun juga boleh komentar begini sepanjang di ranah akademik, saya nggak akan tersinggung dan tidak akan melaporkan Anda gitu, karena memang kita ada di dalam itu gitu ya. Tapi inilah kondisi ekonomi kita. Jadi meskipun Anda belajar pajak, maksud saya begitu, saya basicnya akuntansi dan manajemen, jangan cuma hanya ada di situ gitu ya. Anda juga harus tahu bagaimana ekonomi. Maka saya termasuk yang mendukung harusnya Anda belajar pengantar ekonomi maupun yang mikro dan makroekonomi biar Anda tahu. Khususnya makroekonomi ya, supaya Anda tahu gambaran besar Republik ini kayak apa sih. Dulu saya mengajar ekonomi jujur saja gitu, tapi kalau di kampus sekarang nih banyak pakar ekonomi ya saya mundur lah. Kecuali kalau udah nggak ada yang mau ngajar, saya mau ngajar ekonomi karena saya suka banget itu. Ya baik mikro, makro, pengantar mah gampang banget gitu menurut saya. Karena itu menarik. Ya ilmu itu ilmu yang sangat menarik. Tapi saya lihat, oh udah banyak pengajarnya, ya sudahlah. Saya kembali ke basic saya, akuntansi dan manajemen. Ya. Saya kira itu ya gambaran dari saya. Silakan kalau ada komentar sebelum kita akhiri. Ada? Mas Putu silakan. Itu kan tadi terkait sama option dan juga bond itu kan beda caranya Pak ya. Yeah. Lalu misalkan kalau ada dua-duanya gimana penghitungannya Pak ya? Tinggal digabungkan saja, ya tinggal digabungkan saja. Jadi melihat sebentar, saya kasih gambarannya. Nanti Anda coba ya, saya kasih clue-nya saja. Maaf, saya buka ininya dulu, Jamboard-nya. Karena kalau nggak saya buka dia nanti begitu saya share, yang saya share lain tuh nanti. Jadi gini sebenarnya, ya. Ini misalkan saya bikinnya per bulan ya. Ini ada Januari, Februari, Maret, maaf. Nggak muat nanti. Ini karena saya bikin pennya yang agak besar supaya terbaca maksud saya. Karena kalau pen yang kecil takutnya nggak terbaca. Jadi misalkan ini bulan ya, ini bulan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Begitu ya. Ini adalah bulan. Itu. Nah, Anda tinggal lihat saja gitu loh. Kapan terjadinya convertible bonds, kapan terjadinya preferred stock misalkan kalau itu. Kemudian termasuk kalau ada option tadi kan dan sebagainya. Nah, yang ditanya Mas Putu ini kan kalau ada saham dividen atau dividen saham ya. Karena share dividen bahasa Inggrisnya saya terjemahkan dengan dividen saham dan ada pemecahan saham. Ya, ini yang ditanya tadi ya. Nah, maka Anda lihat satu persatu. Kalau misalkan bulan pertama ini berapa saldonya? Oh, bulan ini saldonya 10.000 misalkan gitu. Kemudian bulan kedua ada tambahan saham menjadi 2.000 menjadi 12.000 dan seterusnya gitu. Nah, kapan ada dividen saham, kapan ada punya saham? Misalkan di sini ada dividen saham, saya tulis begitu ya, dividen saham. Kemudian di bulan 8 gitu di sini ada pemecahan saham, gitu ya. Nah, maka ketika nanti Anda menghitung weighted average-nya, gitu,
Ya Anda mulainya dari bawah supaya gampang. Anda tuh mulainya dari bawah ke atas. Ya, supaya gampang begitu. Jadi di bulan 12 ini berapa? Misalkan lembar sahamnya adalah X gitu ya. Kemudian di bulan 8 yang PS ini kan. Nah, bulan 8 ini berapa? Ya, sebut saja angkanya juga X. Nah, karena ini pemecahan saham, karena pemecahan saham misalkan 3 jadi 2, maka sejak saat ini ke atas, ini Anda kalikan misalkan 2. Ini Anda kalikan 2 semua. Berapapun angka di masing-masing bulan ini. Ya. Kalikan 2 dulu, gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda kalikan 2, Anda lihat di bulan 5 ini ada dividen saham. Dividen sahamnya berapa? Tadi contohnya 1,5 ya, 50% misalkan. Ya. Di sini kan 1,5 ya. Di sini angkanya, di sini angkanya Y misalkan. Nah, maka setelah ini ke atas, ini kalikan 1,5. Nah, maka ada bagian nanti yang double nih. Di sini dikalikan fraction-nya dikalikan 2, di sini fraction-nya dikalikan 1,5. Tapi yang di antara ini enggak gitu kan. Cuma dikalikan 2 doang nih, gitu loh. Ya. Jadi yang ini hanya dikalikan 2, tapi yang atasnya yang ini ya. Ini ada pengalinya ada 2, ada dikalikan 2, dikalikan 1,5. Begitu konsepnya. Jadi ada 2 fraction atau 2 pecahan untuk menghitung weighted average. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan ilustrasinya mudah dipahami ya. Begitu Mas Putu. Nah, nanti dicoba ya, kalau ada soal dicoba soalnya, tapi seperti itu. Jadi dari bawah ke atas. Itu juga tadi Pak, kan kalau untuk warrant itu kan pakai metode pembelian kembali Pak. Terus Ya. untuk bond itu kan pakai weighted average kayak gitu. Ya. Itu kalau dua-duanya ada gimana tuh Pak metodenya? Sama ya. Jadi ketika dua-duanya ada, kita gunakan dua-duanya. Jadi masing-masing maksud saya. Jadi untuk bonds dan preferred itu gunakan if converted tadi kan disebutnya memang if converted itu artinya kalau seandainya dikonversi, sedangkan untuk yang option warrant dan sebagainya itu menggunakan treasury share. Jadi uangnya dipakai untuk membeli treasury share. Nah, kalau ada dua-duanya itu memang sangat-sangat kompleks ya. Jadi Anda hitung masing-masing. Yang convertible itu seperti apa, kemudian yang option itu seperti apa. Nah, intinya sebenarnya begini nih. Nah, kuncinya ya, maksud saya kembali share. Jadi memang EPS itu kunci dasarnya, Anda cara berpikirnya maksud saya, tadi nih, ini E dibagi S gitu. Ya. Ini kuncinya. Jadi S-nya ini adalah weighted average. Khususnya yang dilutif ya. Kalau yang basic kan yang nggak terlalu berat sebenarnya ya. Jadi basicnya adalah weighted average. Ya, weighted average-nya dipakai untuk basic maupun dilutif gitu. Ya. Nah kemudian E-nya ini sebenarnya kan E untuk gitu gampangnya, E untuk pemegang saham biasa. Ini konsep dasar berpikirnya sebenarnya seperti itu. Makanya kalau ada saham preference, tadi E-nya kan dikurangi dengan saham preference. Nah, kalau saham preference yang convertible, ya maka dampaknya di sini juga di sini gitu. Karena dia converted, if converted. Kemudian kalau bonds gimana? Ya bonds itu juga E pemegang sahamnya kan juga harus ditambah ya kalau untuk dilutifnya. Kenapa? Karena supaya kita menghitungnya E tidak termasuk bunga gitu. Kemudian kalau ditanya, Pak kenapa kok tidak langsung bunga? Ya karena kan income tadi dibagi-bagi, income untuk pemegang saham berapa, kemudian bunga itu adalah haknya pemegang saham biasa, makanya tadi kenapa ditambah. Nah kemudian weighted average-nya tadi menggunakan perhitungan yang barusan saya kupas ya. Jadi yang ini tadi untuk menghitung weighted average-nya. Ya. Terus kalau misalkan Pak, kalau di sini ada convertible, nah kalau convertible itu kan asumsinya tadi 1 tahun. Ya, jadi kalau misalkan yang tadi seperti ini kan, ini kan ada dividen saham, ada pemecahan saham. Nah kalau misalkan ada bond convertible, ya, kemudian ada preferred convertible yang sudah ada sejak tahun lalu, maka ya Anda ngitungnya dari awal tahun. Gitu, diasumsikan dia di awal tahun. Kemudian kalau misalkan dia
dilakukan apa dikeluarkannya tidak di tahun lalu tapi di tahun ini, ya Anda cek saja di bulan berapa dia mulai ada. Itu kan tinggal dikalikan misalkan 7/12 dan sebagainya. Kalau ininya kan enggak, maaf saya cari warna yang lain apalagi ya. Warnanya udah habis. Ya, saya kasih warna ini. Kalau ininya kan nggak ada masalah ini. Ya. Ini tetap berlaku gitu, yang pengali fraction price tetap berlaku. Untuk bonds-nya itu tinggal kalikan berapa bulan pemecahannya. Itu, nah sehingga kembali ke sini sebenarnya itu konsep dasar di dalam EPS. Dan kemudian yang kedua yang perlu Anda ingat, ketika Anda ingin menghitung dilutive earning per share, maaf sih saya pakai yang bahasa Inggrisnya, dilutive earning per share, maka Anda harus menghitung basic earning per share-nya dulu. Ya, konsepnya itu. Jadi Anda bikin ini dulu, baru Anda bikin ini. Nah, ini selemah-lamanya iman, ya, selemah-lamanya kita lah. Jadi kalau misalkan soal ada ujian khususnya gitu, ini sih selemah-lamanya aja. Saya berharap gitu, kalaupun misalkan soal ujiannya sulit gitu, ya saya berharap basic IPS-nya Anda benar lah. Nah, dilutifnya tanda kutip walaupun keliru ya sudah. Toh biasanya kalau ujian akan dihitung bukan benar salahnya, tapi akan dilihat juga prosesnya. Jadi menghitungnya itu lihat dari proses Anda. Ketika prosesnya kan dilutif IPS itu tadi kan ada gampangnya ada A dibagi B gitu ya. Nah, kalau A-nya benar, B-nya salah itu masih dapat nilai. Ya, nggak dapat nilai kalau dua-duanya salah gitu. Ya, atau kalau misalkan A-nya salah, B-nya benar, ya masih dapat nilai. Gitu. Jadi bukan melihat oh salah coret ya, misalkan coret gitu enggak. Ya, tapi saya berharap basic IPS-nya Anda benar. Itu kalau bicara ujian. Nah, kalau dalam praktek biasanya dibahas lah sama yang ahli-ahli menghitung dilutif IPS, karena memang menghitung dilutif IPS itu harus hati-hati. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi memperhatikan convertible, tidak convertible-nya sekuritas, kemudian bagaimana dan opsi warrant dan yang lainnya yang bersifat mendilusi IPS. Begitu, Mas Putu. Ya nanti coba lihat soal seingat saya di buku itu soalnya kan banyak ya. Nah kalau Anda ingin challenging ya coba Anda cari soal yang kira-kira ada itu, ada lengkap gitu, Anda kerjakan. Ya biasanya toh dosen ini saya nggak apalah, bukan ngasih bocoran ya, bukan kisi-kisi juga. Sebagian besar dosen itu kalau bikin soal juga dari soal-soal yang ada di buku kok. Ya kita nggak pernah keluar dari sana. Karena kan memang apa namanya kita punya RPS gitu ya, punya rencana pembelajaran semester, kemudian di sana sudah ditetapkan referensi buku yang digunakan, maka kami nggak boleh keluar dari sana. Demikian pula dalam membuat soal. Jadi kami nggak boleh keluar dari sana, ya pasti ada dari buku gitu. Kalau nggak ada di buku ya salah itu si dosen dalam membuat soal. Itulah fungsinya dosen koordinator untuk memastikan soal-soal yang diajukan oleh dosen lain sebagai sumbangan soal itu perlu divalidasi oleh si dosen koordinator. Validasi maksudnya menyesuaikan dengan yang tertuang dalam IPS. Kalau di IPS nggak boleh dikeluarkan. Kira-kira begitu. Ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak yang Saya bertanya, Pak. Masih, sorry Mbak Kaista, silakan. Tadi yang di bagian hitung-hitungan Pak, katanya tadi kan kalau anti dilutif itu nggak dimasukin. Ya. Terus juga standing share-nya juga nggak ikut dihitungin. Berarti kalau misalnya di tahun depan itu perhitungan outstanding share-nya nggak dianggap juga Pak, yang dihapus karena anti dilutifnya nggak dimasukin tadi? Enggak, jadi pembuatan IPS itu per tahun. Ya, jadi kalau tahun ini ternyata sifatnya anti dilutif, maka dilutif IPS-nya sama dengan basic IPS. Itu sebenarnya kuncinya itu. Jadi dengan kata lain, kalau sekuritas yang mendilusi tadi setelah dihitung hasilnya malah dilutif IPS-nya lebih kecil daripada lebih besar daripada IPS basic, ya maka dianggap tidak ada dilusi, ya tidak ada IPS dilusian. Jadi dilutifnya sama dengan IPS basic, kira-kira begitu. Nah, bagaimana tahun depan? Tahun depan dihitung lagi sendiri lagi. Kan tahun depan pasti fluktuasinya beda lagi dong. Ya, tahun depan itu net income-nya berubah, kemudian masalah hak konversinya mungkin juga ada yang sudah jatuh tempo, sudah tidak ada lagi gitu. Kemudian fluktuatif outstanding share-nya juga bisa berubah gitu.
tahun depan mungkin tidak ada pemecahan saham, tidak ada dividen saham kan, jadi nggak sama. Situasi antar tahun itu berbeda, sehingga penghitungan IPS-nya dia per tahun sesuai dengan kondisi pada tahun berjalan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada lagi? Oke, ya, kalau tidak ya 30 menit, 26 menit, 25 menit waktu masih ada, silakan Anda manfaatkan untuk melanjutkan lagi. Anda bisa cek ya soal-soalnya, meskipun nanti saya sampaikan sisa soal yang tertera di RPS saja ya, di LMS nanti saya sampaikan di sana. Tetapi ada baiknya juga Anda cek juga tuh semua soalnya, kalau Anda punya waktu yang cukup, Anda baca scanning, mana kira-kira yang paling sulit itu aja yang Anda kerjakan kalau menurut saya ya, karena soal yang paling sulit berarti kalau Anda bisa kerjakan, maka berarti soal-soal yang lainnya ya dengan mudah pasti Anda bisa kerjakan juga gitu. Itu kuncinya begitu. Dulu saya waktu kuliah begitu ya. Jadi ketika saya di level Anda lah, asosiasi Anda, ketika saya belajar akuntansi keuangan manajemen, akuntansi keuangan menengah ya, AKM, maka biasanya soal itu saya tidak kerjakan sesuai dengan perintah dosen, tapi saya baca dulu mana yang susah gitu. Ini susah, itu yang saya kerjakan. Yang lain malah saya nggak kerjakan biasanya ya, meskipun tetap wajib dikerjakan karena nanti ada dikoreksi sama dosen ya. Dosen tuh ngecek, karena kami harus bawa megang buku yang tebal itu, buku yang lebar kertas folio itu harus kami bawa tiap hari, dan kadang-kadang dosen manggil mahasiswa satu persatu ngecek dikerjain nggak gitu ya, meskipun cuma dicek doang dikerjain apa nggak, dia cuma gitu doang. Tapi biasanya di luar itu saya pilih soal yang paling sulit itu yang saya kerjakan, dan ya selama ini saya ketika saya ngerjain yang paling sulit, yang lainnya jadi lebih mudah. Jadi waktu ujian pun juga saya merasa ya gampang-gampang aja gitu. Itu tuh kunci belajar baik akuntansi keuangan maupun yang lainnya gitu ya. Kalau ada bukunya dan ada contoh-contoh soal, ambil aja yang paling susah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Silakan dilanjutkan lagi dengan belajar mandiri. Nanti saya sampaikan di LMS ya. Sampai bertemu kembali. Izin Pak, bentar Pak. Oh maaf, silakan Mas Reza. Izin mengingatkan untuk portal Pak. Bagaimana? Izin mengingatkan untuk mengisi. Oh iya, aduh, thank you. Itu kan saya lupa. Sebentar ya. Makasih banyak. Untung belum sempat close ya. Terima kasih Mas Reza. Saya print screen dulu. Lalu tadi sih ingat tuh waktu Mas Putu tanya kalau nggak salah ya. Tadi saya sambil mengingat, saya belum belum mengabsen atau memasukkan Anda gitu. Nah kemudian setelah ada pertanyaan lain, Mbak Kaisar jadi lupa saya malah. Ya sebentar ya, saya ini kan dulu. Terima kasih diingatkan. Sebentar ya, ini saya save dulu. Kelas 46. Pertemuan kelima. Oh, sudah pertemuan kelima ya. Nggak kerasa ini. Tinggal 2 pertemuan lagi. Berarti pertemuan yang kedua setelah Lebaran ya. Oke, sambil saya share deh portalnya biar kelihatan ya. Portal